Now, ketemu lagi dengan saya Mr. Adi di channel Le Sinau Le. Di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas persamaan kuadrat materi matematika SMP kelas 9. Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pada penyelesaian persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, atau bisa juga kita tuliskan dengan x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Nah, apabila persamaan ini memiliki akar-akar p dan q, maka akan berlaku x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a itu akan sama dengan x plus p dikalikan dengan x plus q. Maka x kuadrat ditambah b per ax ditambah c per a akan sama dengan x kuadrat ditambah p plus q x ditambah pq. Dengan cara yang tadi dikalikan ya, perkalian aljabar antara x plus p dikalikan x plus q. Sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah p plus q x ditambah pq. Dari persamaan ini dapat kita simpulkan ya. Tadi kan x1-nya tadi min p. Terus x2-nya tadi sama dengan min q. Betul ya? Nah, dari sini kita simpulkan nih dari uraian ini bahwa yang pertama ini ada x1 ditambah x2 akan sama dengan minus dari b per a. Nah, itu kalau dijumlahkan akarnya. Terus kalau dikalikan perkalian akarnya ya, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, lanjutkan. Soal yang pertama, persamaan 2x kuadrat ditambah qx ditambah q kurangi 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4, tentukan nilai dari q. Oke, kita lihat dari persamaan 2x kuadrat ditambah qx ditambah q min 1 sama dengan 0. Di sini koefisien dari x kuadrat itu kan 2, maka nilai a-nya sama dengan 2. Koefisien x atau b itu sama dengan q. Kemudian konstantanya itu q min 1. Oke, paham ya asalnya? Selanjutnya, dari soal tadi ada x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini bisa kita jabarkan ya. Nah, nanti kita jabarkan. Terus jumlah akar. Jadi X1 tambah X2 itu kan sama dengan min B per A. B-nya tadi Q, A-nya 2. Maka di sini X1 tambah X2 sama dengan min Q per 2. Terus perkaliannya x1 kali x2 c per a, c-nya q min 1, a-nya 2, maka x1 kali x2 sama dengan q min 1 per 2. Oke. Terus kita jabarkan tadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Itu akan sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan dikurangi dengan 2x1 x2. Oke, x1 tambah x2 tadi nilainya q per 2. Jadi q per 2 dikuadratkan.
Terus perkalian X1, X2 tadi, Q min 1 per 2. Berarti 2 dalam kurung Q min 1 per 2. Nah, ini kita kuadratkan tadi, min Q per 2 dikuadratkan menjadi Q kuadrat per 4. Dikurang Q min 1. Oke, kita dapat ya. Nah, dari sini tadi, di soal tadi kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 4. Padahal X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi, Q kuadrat per 4 dikurang Q min 1. Q kuadrat per 4 dikurang Q min 1 sama dengan 4. Ini kita kalikan 4 ya, untuk mengubah pecahan Q kuadrat per 4 itu, maka semuanya harus kita kali 4. Menjadi Q kuadrat dikurang 4 dalam kurung Q kurangi 1 sama dengan 16. Di sini kita bisa ngalikan 4 dalam kurung Q min 1 berarti 4 kali Q, 4 kali min 1. Oke, Q kuadrat dikurang 4A. Q kuadrat dikurang 4Q ya. Itu 4Q. Ditambah 4 sama dengan 16. Jadi Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 12. 16-nya dipindah ke kiri jadi pengurangan ya. 4 dikurang 16 itu 12, minus 12. Oke, terus kita faktorkan. Q kuadrat kurang 4A dikurang Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 12 kita faktorkan. Angka berapa kalau dikalikan 12 minus 12? Kalau dijumlah minus 4, itu angka minus 6 dan 2. Ya. Jadi kita peroleh faktornya. Q min 6 dikalikan dengan Q plus 2 sama dengan 0. Q minus 6 sama dengan 0. Maka Q-nya sama dengan 6. Dan Q plus 2 sama dengan 0. Maka Q-nya minus 2. Jadi dari soal ini tadi bisa kita peroleh nilai Q-nya 6 dan minus 2. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Di kolom komentar dituliskan aja ya apa yang belum dipahami. Nanti insya Allah akan saya komen balik. Oke, soal berikutnya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 5X dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Nah, dari persamaan X kuadrat dikurang 5X dikurang 1 sama dengan 0. Kita peroleh nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya minus 5, dan C-nya minus 1. Terus dari sini kita cari dulu jumlahnya. Akarnya tadi kan P dan Q. P plus Q ya. Jumlah. Kalau jumlah tadi kan min B per A. B-nya minus 5, berarti minus 5 per 1. Sama dengan 5. P plus Q-nya sama dengan 5. Terus P kali Q. P kali Q tadi C per A. C-nya minus 1, A-nya 1. Berarti minus 1. Nah, di sini kita tentukan akar persamaan kuadrat yang baru. Tadi 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Ya. Yang pertama, kita tentukan dulu konstantanya. Konstanta yang baru. Ya. Konstanta tadi kan merupakan hasil kali. 2P plus 1 dikalikan 2Q plus 1. Sama dengan C per A. A-nya kan 1 ya. Jadi ini 4 dari PQ. 4PQ gitu ya. Terus ini 4PQ ditambah dengan 1 kali 2Q, 2P kali 1. Nah, 2P plus 2Q plus 1. Oke.
Yang sama dioperasikan, ada yang sama tidak? Tidak ada ya. Jadi ini bisa 2PQ ditambah 2P plus Q plus 1. Tadi di atas tadi P kali Q sama dengan minus 1. Jadi 4 kali minus 1 ditambah 2 plus Q. Ya. 2 plus Q. Plus Q-nya tadi, P plus Q tadi 5 ya. Jadi 2 kali 5 ditambah 1. Nah, ini kita kalikan ini ya. 4 kali minus 1. Minus 4. Terus 2 kali 5 sama dengan 10. Tambah 1. Jadi minus 4 tambah 10 tambah 1. Itu hasilnya 7. Nah, dari sini kita nanti tahu kalau konstantanya itu 7. Oke. Selanjutnya kita harus nyari koefisien dari X. Koefisien yang baru ya dari X. Itu dengan jumlah 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1. Sama dengan 2P plus 2Q ditambah 2. Ini bisa kita ubah nih ya. 2P plus Q tambah 2. P plus Q tadi kan nilainya 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 2. Formula 10 tambah 2. Hasilnya 12. Jadi koefisien X-nya 12. Dari sini kita bisa mengetahui persamaan kuadrat yang baru. A-nya tadi koefisien X kuadratnya tadi 1, kemudian B-nya minus 12, koefisien dari X minus 12, dan konstantanya 7. Maka persamaan kuadrat barunya menjadi X kuadrat dikurangi 12X ditambah 7 sama dengan 0. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X tambah 7 sama dengan 0. Mempunyai akar A dan B. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A kurangi 2 dan B kurangi 2. Koefisien X kuadratnya tadi 1. Koefisien dari X minus 2 dan konstantanya 7. Maka hasil jumlah dari akarnya tadi minus 2 per 1. Maka A plus B sama dengan 2. Terus A kali B. A kali B ya. Sorry di sini bukan PQ tapi AB. C per A. 7 per 1 sama dengan 7. Akar persamaan kuadrat yang baru tadi A min 2 dan B min 2. Sama, kita tentukan konstantanya, konstanta yang baru. A min B dikurang B min 2. A min 2 dikalikan B min 2. KB dikurang 2A dikurang 2B ditambah 4. Ini bisa kita ubah bentuknya. Jadi AB dikurang dengan 2A plus B ditambah 4. A kali B nilainya tadi 7 ya. Terus A plus B nilainya 2. Min 2 kali 2 ditambah 4. 7 dikurang 2 kali 2 ditambah 4. Maka hasilnya 7 ya. Jadi konstanta dari persamaan yang baru itu 7. Sekarang kita cari koefisien dari X ya. Koefisien dari X menggunakan penjumlahan ya. A dikurang 2 dijumlah dengan B kurang 2. Hasilnya A plus B dikurang 4. A plus B tadi 2, maka 2 kurang 4. Hasilnya minus 2. Koefisien X-nya sudah tahu, minus 2. Tinggal kita masukkan ke persamaannya ya. Oke, jadi persamaan kuadrat barunya, koefisien X kuadrat 1, koefisien X 2, dan konstanta 7. Maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 sama dengan 0. Selesai ya, ketemu persamaan kuadrat yang baru. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hari ini.
Apabila ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.